Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Mari kita jadi berkat buat orang lain lewat perbuatan baik kita. Yang ketiga, tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga yaitu mendewasakan kita untuk meneruskan pekerjaannya di bumi, menjadi saksinya. Suatu privilege di mana kita menjadi alat kerajaannya. Jadi tujuan dia naik ke surga yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan kabar baik di bumi, untuk mensejahterakan kota dan bangsa kita, untuk menyelamatkan yang terhilang. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Wow, tujuan yang ketiga daripada Yesus ke surga yaitu dia memberikan pada kita kuasa dan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ceritakan aja kepada teman-temanmu, kepada orang lain bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami, gak perlu pakai catatan, karena itu keluar dari kehidupan. Artinya begini, kalau kau diberkati, jadilah berkat buat yang lain. Kalau engkau sukses, bantulah buat mereka yang belum sukses. Kalau engkau hari ini sejahtera, bantulah buat mereka yang belum sejahtera. Kalau Anda hari ini diselamatkan, bantulah buat mereka yang belum diselamatkan. Jangan bangga kalau kita tuh bahagia, banggalah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Jangan senang kalau kita diselamatkan, senanglah kalau kita bisa menyelamatkan yang lain. Yang kita perlukan, ceritakan dan lakukanlah apa yang kita bisa bantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kabar baik, itu menjadi saksi. Ada seorang ibu di mana ketika kami temukan ibu ini sudah dalam keadaan terkapar, tidur di atas tikar di rumah gubuk tanpa ventilasi, nggak ada jendela, dan kemudian ibu ini sudah sakit dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian langsung kita bantu dan kita rujuk ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit dokter berkata, tulis, ibu ini udah kena TBC akut. Yang kita bisa lakukan adalah kita cuma bisa bantu untuk memperpanjang usianya dengan obat-obatan. Dan kemudian ibu ini dikasih obat-obatan dan ditolong sampai ibu ini kemudian mulai agak lebih sehat. Dan kemudian yang kami lakukan, kami coba bangunkan rumah layak tinggal yang ada ventilasi, jendela, dan kemudian anak-anak kita sekolahkan. Kemudian juga kita bantu dengan kebutuhan sembako karena ibu ini nggak mampu lagi bekerja di luar. Akhirnya kami modalkan kios. Dan ketika ibu ini ditolong, ibu ini berteriak, Pak, hampir saya nggak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Selama bertahun-tahun hidup kami susah. Kami punya 5 anak, 3 mati karena gizi buruk. Saya merasa bahwa cerita Tuhan itu cerita dongeng, cerita Tuhan, cerita fiction. Buktinya kami berdoa, 3 anak kami mati. Tapi ketika Bapak memberikan bantuan kesehatan buat kami, memberikan bantuan rumah, bahkan menyekolahkan anak-anak kami, memberikan bantuan modal kios, membuka mata kami melihat Tuhan dalam hidup kami. Dan akhirnya ibu ini berteriak dan berkata, Tuhan ampuni aku atas segala kesalahan. Setelah ibu ini kembali kepada Tuhan, 2 minggu setelah itu ibu ini meninggal. Saya ingat dan satu firman Tuhan, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Mari kita jadi berkat buat orang lain lewat perbuatan baik kita. Tuhan memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.